Foodies, kalau ada yang viral-viral sih pastinya makanan terdepan lah ya. Nih, salah satunya di Cikini. Ada bakso yang dalam 3 jam aja udah ludes terjual. Jadi kita harus sat nih kalau mau cobain. Yuk, 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 yuk. Foodies, makan siang kali ini aku mau langsung cobain bakso yang lagi rame itu ya, bakso Malang Cikini. Katanya ini habis 200 porsi Foodies. Pokoknya aku udah gak sabar karena dari tadi antri banget Foodies. Sekarang kita langsung cobain. Ayo, makan nggak? Ini udah habis nih soalnya nih. Serius? Ini kan baru jam 1, Mas. Iya, ini namanya juga dagang ya, Bang ya. Fitri nggak tahu nih, Bang. Oh. Abang yang mau makan apa enggak nih? Foodies. Porsi terakhir. Langsung aja kita bikin ya. Let's go. Ya ampun Foodies, tuh kan baru buka aja jam 10 pagi. 3 jam kemudian udah habis. Untung masih kebagian nih. Kalau nggak bisa pinisirin, belum nyobain BBC alias bakso bray Cikini. Asik. Nah, ini Foodies, ini adalah bumbu rahasia yang tidak dikasih tahu. Ini adalah rahasia banget Foodies. Tuh. Wanginya ini Foodies. Dan ini menjadi bumbu rahasia yang tidak dimiliki oleh bakso-bakso yang lainnya. Bagaimana rasanya? Mari kita coba Foodies. Tapi tenang Foodies, tadi kita udah kepoin kok ya bumbu rahasianya itu terbuat dari apa aja. Bahan dasarnya nih bawang merah dan bawang putih aja. Ini kita punya garam aja, Mas. Oh, oke. Kita nggak pakai micin. Nggak pakai micin? Iya, free MSG, free wifi, prihatin. Prihatin. Tuh Foodies, agak lain ya emang bakso bray Cikini ini. Konsepnya tuh bakso Malang tapi yang sudah dimodifikasi. Mereka nyebutnya sih bakso Malang Premium Foodies karena kandungan daging pada baksonya lebih banyak. Udah gitu ada juga nih tetelan dan potongan dagingnya tuh di kuah baksonya. Wih, emang gak kaleng-kaleng ya Foodies. Yang membedakan antara bakso bray dengan yang lainnya. Biasanya kalau bakso Malang tuh nggak ada nih kayak gini Foodies tuh. Tetelan. Nah, Sandang lamor. ini adalah tetelan Foodies dan ini menjadi salah satu bakso Malang Premium meskipun di pinggir jalan juga gerobak. Tapi tuh lihat, nggak kaleng-kaleng dagingnya Foodies tuh. Nah, tinggal taburin bawang goreng, seledri, dan lada. Tuh, dan ini lagi viral banget Foodies. Rasanya katanya sangat sungguh luar biasa karena banyak spesial tambahan dari yang bakso Malang biasa. Seperti apa sih? Aku penasaran banget Foodies. Langsung aja kita coba. Let's go. Wih. Biasanya. Oke deh, nggak pakai lama, langsung kita cobain aja yuk. Apa sih yang bikin bakso ini bisa rame banget? Kepo let's go, kita icip-icip bareng Foodies. Ini kuahnya Foodies. Aku ngebayangin kayak lagi makan sop ayam, dia tuh kaldu ayamnya langsung dimasukin di sini. Juara. Tapi kalau yang ini pastinya kuah kaldu berasal dari rebusan daging sapi, ya kan? Gak cuma terasa dari rasanya aja dong, tapi dari penampakan kuahnya yang agak sedikit kental juga udah kelihatan sih Foodies. Sebagai pencinta bakso, aku akuin ini baksonya enak banget. Karena apa? Luarnya itu crunchy gitu, kayak krek. Pas di dalam dibuka juicy dan rasa dagingnya sungguh luar biasa. Karena apa? Bakso bray ini 80% itu daging, 20% lagi adalah tambahan-tambahan lainnya. Jadi wajar kalau bakso ini sangat enak dan sekali. Foodies, gak cuma itu aja loh, ada lagi bakso yang ukurannya lebih besar dan spesialnya itu isinya full of daging cincang. Daging semua tuh, wih. Ini urat semua Foodies tuh. Mulai daging dan juga lain-lain, dan di sini juga ada tambahan lainnya Foodies tuh. Ada siomay basah, siomay kering dan juga bakso goreng. Kita langsung cobain pindahin Foodies. Gak cuma itu aja Foodies, ada juga tambahan bakso tahu dan juga kikil nih. Paket komplit ya bakso di sini. Jadi nih kalian dalam satu mangkok itu bisa menikmati bakso Malang dan bakso daging sekaligus. Tinggal tambah saus, kecap, dan cuka, nggak ketinggalan juga sambal dong ya. Ya ampun Bang, banyak amat sambalnya. Wih, ngeri-ngeri sedap tuh. Biasanya kalau kuah gitu ya, kuah yang udah enak kadang-kadang ditambahin dengan topping-topping kayak saus, sambal, kecap, dan yang lainnya itu rasanya berubah. Dan ada pengurangan gurih, tapi di sini Foodies setelah ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain ini rasanya semakin sempurna Foodies. Gurihnya dapet, pedesnya juga dapet, manisnya dapet, asamnya juga dapet, seger banget.
Oke, sekarang kita cobain pangsit rebusnya. Isian pangsitnya itu terbuat dari adonan bakso foodies. Dan tentunya komposisi dagingnya sama juga tuh 80%. WOW nggak sih? Wow, 80% daging terbukti di sini. Kulit pangsit, dalamnya daging semua foodies. Kita kasih sausnya nih. Oke, kita mandiin sama sambal. Wih, culup lagi. Aduh, foodies, ini dia bakso telur lagi foodies. Ini jadi tambahan variasi bakso berai ini. Kalau di bakso Malang, nggak cuma ada isian pangsit foodies, jagoan lainnya itu ada juga bakso goreng. Tekstur luarnya agak lebih kering, tapi kalau udah digigit sensasinya berbeda, bisa didapat tuh. Lihat deh, Rizal lagi nikmatin banget tuh, bagi dong. Ini juara banget, karena apa? Bakso goreng itu biasanya dalamnya kan kopong. Kalau ini betul-betul penuh, tapi rasanya tetap ada gorengnya, jadi luarnya itu kan rasa bakso yang digoreng, tapi dalamnya tetap juicy. Bumbu dagingnya juga tetap ada, dan dagingnya tetap berasa. Pantes aja viral dan selalu rame banget. Sekali cobain Rizal sampai nggak bisa berword to foodies. Endes sih. Uratnya sangat berasa, gurih. Udah gitu dia tuh empuk. Ditambah lagi di dalamnya kering, dalamnya juicy. Bakso ini menjadi salah satu favorit aku ketika makan bakso nanti. Wih, saking juara baksonya nih bikin Rizal jatuh hati tuh foodies. Dan jadi salah satu bakso favoritnya nih. Udah gitu pilihan baksonya juga banyak banget. Ada bakso daging, bakso urat, bakso goreng, dan juga bakso telur. Jadi tinggal pilih sesuai selera kamu aja ya. Oh ya, harga satu porsinya sekitar 20 ribuan foodies. Pokoknya buat foodies yang penasaran langsung aja datang ke Bakso Brai Cikini. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Kalau biasanya di bawah pohon rindang alias DPR itu tukang potong rambut gitu ya, tukang cukur. Kalau yang ini beda, yang ini ada tukang bubur. Ini ada di toko bubur DPR. Nyabu dulu skuy foodies, asai. Ya ini dia foodies, lokasi nyarap bubur yang satu ini emang lagi viral banget di Kota Kembang. Pelanggannya pada rela datang abis subuh pas warung buburnya baru mau buka foodies. Soalnya tuh telat dikit, yang ada bukan sarapan bubur, tapi sarapan antri panjang. Bubur peranakan Tiongkok ini emang unik punya foodies. Resepnya super spesial hasil kreasi ownernya yang katanya selalu improve terus. Oke, ini yang spesial di sini apa yang jadi signature? Biasanya kalau favorit sih yang saikoro ya. Sekoro, itu kayak menarik foodies. Karena jarang-jarang ya foodies kalau makan bubur tuh toppingnya tuh sekoro. Boleh deh, aku mau pesan itu ya ayah. Wih, tempat boleh sederhana ya, tapi tampilan buburnya mewah. Istimewa banget di toppingnya. Selain ada daging sekoro, ada juga tuh bubur dengan topping ayam kukus dan juga udang. Khusus yang udang di foodies, kalian harus sabar ya, nunggu sebentar aja. Karena udang mentahnya harus dimasak dulu tuh sama bubur panasnya. Nggak lama kok, paling cuma 1-2 menit aja. Itu kayaknya bubur pesanannya Woro udah ready tuh foodies. Oke, kalau gitu foodies, karena masih ada banyak yang menyusul lainnya, kita kayak nikmatin ini dulu sambil nunggu yang lainnya, oke? Makasih ya, Nunun. Jadi emang karena tipe buburnya adalah bukan tipe bubur yang pakai kuah, entah itu kuah kari atau kecap asin. Jadi si buburnya aja itu udah ada rasanya. Rasanya adalah gurih, terus ada kayak rasa lada gitu foodies, tapi nggak pedes. Ini kayak cuma buat penambah cita rasa aja sih ladanya. Jujur Li, ini gurih kaldunya tuh nampol banget sih foodies. Makanya makan buburnya aja tanpa topping apapun sebenarnya udah Endolita Bambang foodies. Nikmatin bubur ala Kanton ini tuh belum afdol deh kayaknya ya kalau kita nggak pakai telur pitannya. Gas kan, tak suara. Jadi rasa gurihnya tuh ada gitu loh foodies. Termasuk dari yang
bagian tengahnya ini, kuning telurnya. Ini tenang aja, kelihatannya kayak, emang enak ya telur pitan tuh. Enak, Foodies. Ini jadi rasanya tuh gurih, terus nggak ada rasa yang aneh-aneh kayak misalkan Foodies kebayang telur busuk gitu ya. Ini nggak ada, ini jauh dari kata itu Foodies. Nih tuh, terus dimakan barengan sama si buburnya, ini enak banget. Jadi gurih ketemu gurih. Double gitu gurihnya. Don't judge the book by its cover, Foodies. Karena telur yang punya sebutan sebagai telur 1000 tahun ini punya rasa yang jauh loh dari penampilannya. Teksturnya pun cukup unik, Foodies. Bagian luar yang bening ini nih punya tekstur yang kenyal, mirip banget kayak jelly. Sedangkan bagian tengahnya ini punya tekstur yang lembut. Padahal telur ini nggak melewati proses masak loh, Foodies. Nah ini baru pertama kali juga makan Saikoro di bubur. Nyambung nggak nih? Teksturnya ini empuk banget, enak banget. Karena dia udah dimasak Foodies ya sebelumnya. Jadi si Saikoronya ini udah ada rasa gurih gitu. Artinya overall enak, ternyata unik. Tapi ternyata rasanya nyambung banget. Nggak ada yang berantem tuh di lidah. Kamu bisa dapat sensasi rasa dan juga tekstur yang berbeda. Karena biasanya kan daging khas Jepang ini dimakan selayaknya steak aja ya Foodies. Alias yang simple-simple aja gitu. masih ada banget tekstur crunchy-nya. Udangnya masih fresh, jadi nggak ada bau-bau yang mengganggu gitu ya. Terus ini nggak overcook, masaknya nggak kelamaan. Jadi kan kalau kelamaan tuh ya bikin apa ya, Foodies kayak benyek gitu loh, terlalu empuk gitu ya tekstur si udangnya. Tapi ini nggak. Gak sekedar dicemplung ke bubur panas aja Foodies, udangnya juga udah dimarinasi pakai bumbu rahasia. Tujuannya biar makin kuat tuh rasa mantuliti si udangnya yang fresh. So yummy. Ukuran udangnya ini juga nggak yang kecil-kecil banget loh Foodies. Cukup deh tuh buat satu porsi mangkok besar ini. Eits, ada topping yang spesial lagi nih Foodies, yakni bone marrow. Ini alias sum-sum tulang Foodies. Ini tuh sum-sum tulangnya udah di-torch dulu ya bagian atasnya. It's not the bad, ini gurihnya kayak bubur kanton tapi next level. Soalnya si sum-sum tulangnya ini ya udah kan Foodies tahu ya, dia kan melting banget kan. Tuh, terus ada minyak-minyaknya gitu. Aduh, minyak adalah sahabatku Foodies, ya tuh. Lemak-lemak ini adalah sahabatku. Jadi ini gurihnya tuh saya ada lalan. Tekstur dan rasanya benar-benar sopan banget masuk ke tenggorokan. Ini sih satu porsi aja mah nggak cukup. By the way, nggak cuma ada bubur loh, di sini juga ada banyak side dish-nya Foodies, kayak dimsum somai, angsia ceker, pangsit udang, dan masih banyak lagi. Ini rasanya kalau sarapan menunya kayak gini, sempurna banget. Habis sarapan bubur kayak gini, tinggal tidur. Enggak dong, tinggal lanjutin aktivitas dong ya. Jadi makin semangat gitu. Duh, jangan dicontoh ya Foodies, mending kamu nontonin Makan Receh aja, biar kalian bisa tahu rekomendasi jajanan viral dan enak-enak lainnya. Contohnya nih, kayak toko bubur DPR ini, yang lokasinya ada di Jalan Brigadir Jenderal, Katamso, Bandung, Jawa Barat. Oke Foodies? Foodies, kalau Foodies mau ikutan antri juga, itu lihat antriannya panjang banget di belakang. Ini makan bubur dengan level up gitu ya, soalnya toppingnya tuh variatif gitu. Nah, ini langsung datang aja ke toko bubur di bawah pohon rindang atau DPR. So Foodies, ini dia yang namanya Makan Receh, receh tapi rasa gak recehan. Foodies, lihat tukang gorengan pinggir jalan, jualnya tahu, tempe, atau bakwan, pasti udah banyak ya. Nah, gorengan yang satu ini agak lain nih. Jualnya tuh kepala, ceker, dan juga aneka jeroan ayam. Waduh, sesuatu banget nih. Makanya Foodies, demi bisa ambil dan dapetin aneka gorengan dan jeroannya, kita kudu war dulu nih. Kayak mau nonton konser aja. Ini berapaan bang harganya bang emang? Ini 2003, ini 500. Tuh. 2003. Yang mana 2003? Kulit, kepala ayam. Iya, kepala ayam.
bisa nyampur gitu 2003? Ya, bebas itu. Buset Fudis, hari gini di Jakarta masih ada begini Fudis, bayangin aja Fudis. 2003 Fudis. Nggak ada obat, seperti biasa. Foodies nggak salah dengar kok, memang harga di sini tuh receh bingo Foodies. Bayangin aja, aneka sate kulit mungil ini cuma Rp500. Terbengong-bengong nggak sih dengernya? Yaudah daripada bengong, mending langsung aja kita ikut Malvino nge-war yuk, cus! Sekarang kita cobain dulu. Nah, ususnya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau mau jajan di sini emang kudu mandiri Foodies. Jadi pas datang kamu langsung minta piring kosong ke abangnya. Nah kalau udah dapet langsung dipilih bagian yang mau dibeli. Kudu sabar ya karena yang beli ini benar-benar serame itu. Aneka jeroan di sini sudah dibumbuin ya sebelumnya Foodies pakai kunyit dan pastinya rempah-rempah lain. Makanya udah berwarna kuning dan gak bau amis sama sekali. Walah, lihat aneka bagian ayam yang dijajarin kayak begini. Udah kelihatan kan tempat ini bisa habis ratusan bahkan ribuan potong. Sip, kalau piring udah penuh nih Foodies, nantinya sate jeroan dan bagian ayam yang dipilih bakalan dihitung. Keren ya, ngitungnya satu-satu dan gak pakai kalkulator loh. Oh, di sini dulu. Oh, weh. Ini sih udah ngebayang ya Foodies ya. Kayaknya hasilnya tuh bakalan kayak ada garing-garingnya, harumnya. Ngomong-ngomong nih Bang, ini minyaknya baru terus dipakai berarti ya? Iya. Wow. Meski harganya receh, tapi minyak yang dipakai ini selalu bersih dan baru loh Foodies. No minyak-minyak jelantah kelap ya kan? Wih mantap. Yang Foodies waktu ayamnya digoreng, harumnya keluar banget semerbak mewangi. Yang deket pasti deh tuh otot keroncongan perutnya. Oh ya, gorengnya ini gak butuh waktu lama ya Foodies, cukup 3 menit sampai garing. Nggak mau garing? Ya udah tinggal request aja sih sama abangnya, aman. Foodies, di depan Vino udah ada hasil gorengan yang tadi Foodies. Kita mulai dengan si sate kulitnya Foodies. Kecil sih, tapi kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Begitu masuk mulut, bumbunya tuh langsung nendang, berasa gitu. Terus ciri khas bumbunya tuh apa ya? Bumbu yang emang udah kita kenal gitu selama ini. Jadi ini gurihnya keluar, asinnya dapat juga. Terus udah gitu gampang banget dimakan. Dan ini adalah tipikal makanan yang nagih. Harganya emang cuman gope alias 500-an, tapi rasanya istimewa. Bumbunya tuh bener-bener ngeresep banget Foodies. Tekstur kulitnya juga lembut, juicy, dan endul lah pokoknya. Kunyit dan rempahnya tuh terasa, tapi bukannya mengganggu, malah jadi nikmat dan bikin nafsu makan auto meningkat. Berikutnya kita cobain ususnya. Oh, baru pegang dikit dong, udah langsung patah nih. Coba kembali. Ususnya, garingnya masih ada, crispy-nya masih ada, tapi bagian lembeknya juga ada. Wah, ini sih kebayang ya Foodies ya. Makan ini pakai nasi panas, kasih sambel, pecah Foodies di mulut terusnya kayak bam gitu. Halo, nasi anget sama sambelnya mana nih? Memang ya kalau udah ketemu sama lauk endul kayak begini susah kita buat berhenti ya. Berikutnya kita pindah ke ini dia. Yang dari tadi kita ngobrolin sama si ibu-ibu yang tadi tuh, bagian brutunya. Jadi sebenarnya brutu ini bagian belakangnya dari si ayam. Tapi Vino suka biasanya. Kenapa? Karena biasanya tuh ada lapisan lemak-lemak gitu yang kayak pas kita makan tuh kayak moistnya dapat gitu. Kita cobain ya. Wah, ini adalah salah satu best part menurut saya. Nah bagian ini terkenal sama lemaknya Foodies. Jadi kebayang ya pecah banget di dalam mulut pas dikunyah, juicy gimana gitu. Meski lazis tapi jangan terlalu berlebihan, oke? Oke, lanjut sekarang kita ke golongan ati ampela ususnya. Rasa atinya nggak pahit samsak, gurih dicampur dengan usus dan ampela yang kenyal. Cucok banget rasanya. Oh ya, for your info nih Foodies, ati ayam juga baik loh buat tubuh, gunanya sebagai penambah darah.
Tempat udah serame ini terus dicari banyak sama orang foodies. Pastinya jaminan rasanya juara. Malah nggak sedikit loh yang pada balik lagi dan balik lagi. Jangan lupa foodies untuk terus nonton Makan Receh karena cuma di Makan Receh menunya receh tapi soal rasa nggak recehan. Lanjut dulu. Ngomong-ngomong, kayaknya ada yang pengen nih foodies. Mau nggak? Ambil. Maksud saya ambil cuma satu, dia ambil semuanya. Foodies, mau sarapan pagi ala Minang? Ada ketupat Padang, ada pical, ada soto Padang, dan berbagai cemilan khas Sumatera Barat yang tersaji lengkap di dapur ini. Hai, dapur bukan sembarang dapur nih Foodies, karena nama rumah makannya adalah Dapur Kapau. Lokasinya di Jakarta Timur, makanya nih Nadira Hill langsung aja meluncur plus nyemil-nyemil jajan gorengan dan kue khas dari Minang. Enak juga loh Foodies. Kalau yang kue ini tuh apa nih Pak? Kalau ini namanya kue Foodies. saya itu tempurung, bahasa daerahnya saya tempurung. Jadi kue kita bentuk di dalam mangkok ini, ya kelihatan uniknya aja gitu loh. Aku sih kebayang rasanya manis-manis gurih gitu ya. Legit-legit. Aku mau coba ya Pak. Boleh silakan. Kue mangkuak dan salalawaknya emang bikin gagal fokus banget nih Foodies. Tapi jangan lupa, kita kan mau nyobain menu sarapan yang viral itu tuh Nat. Dan menu sarapannya terbatas loh Foodies. Kita mending pesen dulu guys sebelum kehabisan ya. Iya, menu sarapannya ini jadi mulai jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita siapin ini jam 5.30, setengah 6 sampai jam 10. Jadi di luar itu kita tidak layani lagi, hanya ini untuk khusus sarapan pagi. Bentar lagi dong Foodies. Ya udah kalau gitu aku mau deh Pak. Yang mana ya? Semuanya sama ini juga ya Pak ya? Boleh nanti. Menu sarapan doang? Oh, tentu tidak. Namanya aja Dapur Kapau. Jadi sajian lauk-lauk khas Nagari Kapau ada di sini dan gak boleh kita skip. Nah, dari area masuk nih, Foodies udah bisa lihat kan etalase lauk yang berbeza dari rumah makan Padang. Yes, kalau nasi kapau, lauknya disusun bertingkat kayak begini Foodies. Jadi kalau mau milih, tinggal nunjuk aja, nanti uni atau udahnya bakal ngambilin pakai sendok panjangnya. Nah, Foodies, buat yang kehabisan menu sarapan, kalian bisa cobain yang ini nih, nasi kapaunya. Oh iya Pak, tadi ada yang best sellernya apa tuh yang di ujung tadi Bapak bilang? Tambunsu. Tambunsu. Iya, usus. Oke. Usus yang ada isinya telur. Isi telur. Aku mau coba itu deh satu Boleh. Pak. Sama apa lagi ya Foodies? Kelihatannya kayak warnanya tuh merah-merah banget, berminyak. Ini dia Foodies tambusunya. Gulai tambusunya udah di tangan. So, lauk prasmanan dan lauk sarapan siap kita santap. Yuk! First up kita cobain menu sarapannya dulu kali ya. Sendok ketupat Padangnya Yunat. Ketupatnya itu pulen banget Foodies. Terus kuahnya ini beda sama lontong sayur Jakarta ya. Dari kuahnya, dia tuh ada santannya. Terus santannya thick banget dan agak sedikit pedas dan juga ada spicesnya gitu. Rempah-rempahnya berasa. Dan si sayurnya sendiri dia itu pakai ini nih Foodies. Pakai nangka. Rasa ketupat Padang emang cenderung kuat akan rasa rempah juga pedas dan gurih-gurih dari santan yang nikmat. Nah, isiannya ini didominasi dengan bihun kuning dan nangka muda. Bikin sensasi rasa ketupat Padang jadi lebih berbeza Foodies. Sekarang kita cobain makanan kedua. Aku tuh penasaran banget sama tataratata. Ada yang tahu nggak ini apa? Katanya ini tuh namanya pical Foodies. Yes, ini tuh pecelnya orang Sumatera Barat Foodies. Sama-sama menggunakan bumbu kacang dan cabai. Tapi kalau pical ini isiannya yang sedikit berbeza nih. Karena selain pakai kol dan selada, picalnya juga pakai mie kuning yang super lembut dan dijamin bikin kenyang.
hampir-hampir sama kayak karedok sama pecel foodies. Tapi dia, aku nggak tahu kenapa dia ada pedes-pedesnya. Aku pas makan agak pedes yang nyegreng gitu loh foodies, yang sampai ke hidung. Terus dari sayurannya sendiri foodies, ini itu pakai kol sama selada. Dan juga yang bikin spesialnya itu lontong sama si mie kuningnya ini foodies. Nah, sementara kalau kue mangkuk nih, ini lebih agak sopan sih masuk ke lidah karena rasanya lebih ke manis, gurih, nikmat. Nah, tapi proses kukusnya ini yang cukup sulit karena butuh keahlian, waktu dan juga cara khusus biar santan dan gula merahnya gak saling menyatu. Ini tuh agak-agak sedikit kayak kue apem, tapi versi yang lebih light, lebih fluffy, terus manisnya juga lebih tipis, jadi nggak bikin enak. Dan ada gurih-gurih dari si pinggirnya yang putih ini loh, adonan si santannya foodies. Nah, sebelum kenyang, kita langsung cobain si primadonanya Sky, gulai tambusu. Biar makin nikmat, kita guyur di atas nasi panas ya, gigit Nat. Jadi foodies, si tambusunya ini tuh nggak ada kerasnya sama sekali, nggak ada alot-alotnya. Dia gampang banget digigit. Dan si isian telurnya ini lembut banget, jadi pas banget digabungin sama si usus sapinya ini. Dan aku suka banget juga sama si bumbu gulainya foodies. Gurih-gurih, aduh, yummy banget loh foodies. Foodies, wajar kalau tambusnya ini jadi primadona. Kuah gulainya itu pekat, isian telurnya yang dimasak dengan santan berbumbunya juara. Dan you know what, yang paling penting nih, gak alot dan juga gak amis. Lazis maksimal foodies. Nah, makin double lagi nih lazisnya, tambusunya itu dicampur bareng sama nasi dan lauk lainnya yang pedas-pedas nikmat. Ada udang balado dan juga dendeng balado. Ya atau langsung aja kita sikat, Nat. Dendengnya lembut banget foodies, gak ada keras-kerasnya. Pasti pada pernah kan makan dendeng tuh yang keras, yang alot-alot, ini enggak dong. Wow, kalau aku pakai nasi panas. Nasi panas ketemu sama kuah santan dan juga lauk pedas. Aduh, emang juara umum lah ya. Lauk khas Kapaunya gak ada yang zong nih foodies. Bikin Nadira auto nyewut mulu. Wah, ini sih benar-benar lama banget.